Assalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid janani wa adilil haqqa ala lisani, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang jihadun nafas. Faslun fit tadhakkur wa minal umuri allati tu'inul insan wa bisuratin kamilatin fi mujahadatihi lin nafsi wasyaitan wallati yanbaghi lil insani salik al mujahid al intibahu ilaiha jayidan huwa tadhakkur wa bi dzikrihi nahtimul hadits an hadzal maqam ala ar-raghmi min annahu la zala hunaka al-katsir min al-mawadhi'. Ikhwani rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pada pasal kaitannya dengan al-musyaratah, kemudian al-muraqabah wal muhasabah. Pembahasan berikutnya kemudian kita tambahi lagi dengan yang dinamakan al-mu'atabah, kemudian al-mu'aqabah, ada lain lagi tambahan yaitu al-murabatah. Nah, pada malam ini yaitu kita berbicara tentang tadakkur, yaitu bagian daripada jihadun nafs. Dijelaskan bahwa kata Imam Khomeini, wa minal umur allati tu'inul insan wa bisuratin kamilatin fi mujahadatihi lin nafsi wa syaitan. Salah satu hal terpenting yang dapat membantu manusia secara utuh di dalam melakukan mujahadatun nafas, melawan nafsunya atau berperang melawan syaitan, wallati yanbaghi lil insani salik al mujahid al intibahu ilaiha jayidan huwa tadhakkur. Yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang menuju kepada Allah, orang-orang yang mujahid dalam artian jihadun nafas, yang perlu diperhatikan betul adalah yaitu tadakkur. Tadakkur itu apa? Nanti kita akan bahas makna tadakkur dan lain sebagainya. Tadakkur dalam makna bahasa artinya mengingat-ingat. Tapi apa yang dimaksud dengan tadakkur? Insya Allah nanti kita akan bahas. Wa bidzikrihi nahtimul hadits an hadzal maqam. Dengan menjelaskan tentang tadakkur ini, maka pembahasan kita yaitu maqam pertama dari kajian kita apa? Yaitu pembahasan yang kita bahas tentang kekuatan lahiriah yang ada 7 kekuatan lahiriah yang ada pada kerajaan tubuh manusia. Jadi pembahasan sebelum-sebelumnya adalah terkait dengan itu. Nanti ketika dengan tadakkur ini, maka berarti makom yang pertama ini sudah selesai. Baru kita akan masuki pada makom yang kedua, yaitu yang disebut dengan al-quwah al-batiniyah. Paham itu ya? Jadi pembahasan sebelumnya itu kita membahas tentang kekuatan lahir, kekuatan 7 lahiriah yang ada pada tubuh manusia. Apa 7 itu? Pertama adalah telinga, mata, lisan, perut, kemudian kemaluan, tangan dan kaki. 7 kekuatan ini kita pernah menjelaskannya bisa dijadikan sebagai pintu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya
pintu neraka itu ada 7. Sedangkan 7 ini juga bisa dijadikan sebagai pintu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi 1, maka kemudian pintu surga itu ada 8 seperti yang dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim. Masing-masing 7 kekuatan ini bisa dimanfaatkan oleh nafsu untuk berbuat kejahatan. Telinga, mata, lisan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki masing-masing bisa dimanfaatkan oleh nafsu. Dan oleh karena itu kita perlu melakukan jihadun nafs, sehingga nafsu itu tidak memanfaatkan 7 kekuatan yang ada pada diri kita ini dijadikan sebagai alat untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari 7 ini maka disebutkan kata Imam Khomeini, wa bidzikrihi nahtimu al-hadits an hadzal maqam, yakni maqamul awal, tentang pembahasan al-quwa al-dhahiriyatus sab'ah yang ada pada tubuh manusia. Ala raghmi min annahu la zala hunakal katsir minal mawadi. Apakah ada masalah lain? Kenapa kita harus selesai di sini? Kata Imam Khomeini, meskipun demikian masih banyak hal-hal yang perlu dibahas. Artinya pembahasan ini sebenarnya kalau mau dibahas secara rinci itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Berkaitan dengan kekuatan lahiriah ini kalau mau dikaji secara irfan itu membutuhkan waktu yang lama dan banyak masalah-masalah yang lain. Saya perlu mengingatkan kembali bahwa yang dimaksudkan dengan mujahadatun nafs yaitu yang dinamakan dengan an-nafsul ammarah bisu. Paham itu ya? Jangan sampai ada pemahaman yang salah. Karena kekuatan nafsu itu kan ada macam-macam, tapi yang dimasukkan di sini adalah an-nafsul ammaratu bisu. An-nafsul ammarah bisu itu apa? Hanya 2, asyahwa, al-quwatul syahwiyah dan al-quwatul ghadabiyah. Asyahwiyah itu bisa mempengaruhi 7 kekuatan itu, dan ghadabiyah juga bisa mempengaruhi 7 kekuatan lahir yang ada pada diri kita. Anda punya syahwat, punya keinginan yang tidak terkendali, maka bisa jadi tangan, telingamu akan kau gunakan untuk mendengarkan yang diharamkan oleh Allah. Matamu akan kau gunakan atau memuaskan diri dengan menggunakan mata hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Demikian juga emosi dan lain sebagainya. Kemudian apa definisi daripada tadakkur itu? Wa dzikra fi hadzal maqam hiya ibaratun an dzikrillahi ta'ala wa an a'ma'ihi allati talattafa biha 'alal insan. Kita ada di sini ada 3 kalimat, ada 3 kata yang berbeda yang hampir memiliki berasal dari kata yang sama, akan tetapi memiliki makna yang berbeda. Pertama adalah makna tadakkur. Ada istilah tadakkur, ada istilah dzikra, ada istilah zikir. Apa tadakkur itu? Tadakkur itu secara bahasa yang dimaksudkan adalah mengingat. Mengingat-ingat. Itu namanya tadakkur. Sedangkan zikir itu artinya ingat. Beda ya, mengingat dan ingat. Mengingat-ingat dan ingat. Mengingat-ingat itu artinya sesuatu yang tadinya tidak diingat. Makanya sebagian ulama mendefinisikan tentang tadakkur itu disebutkan sebagai tadakkur itu amaliyah dzihniyah atau al-amaliyah adz-dzihniyah listi'adati ma'lumatin min madhi. Jadi definisi tadakkur itu adalah sebuah kerja akal ya untuk mengembalikan pengetahuan-pengetahuan yang pernah terjadi. Itu namanya tadakkur, mengingat-ingat. Dulu pernah apa? Saya pernah mendapat apa? Itu namanya tadakkur, mengingat-ingat. Atau dalam bahasa yang lain disebut istirja'ul ma'lumat allati hadatsat fil madhi, mengembalikan pengetahuan
yang pernah terjadi di masa lalu. Itu namanya tadakkur, mengingat-ingat. Kemudian ada kata dzikr. Apa dzikr itu? Al-Quran mengatakan wadhkurullaha dzikran katsira. Zikir yang dimaksud di sini adalah mengingat kepada Allah, bukan mengingat-ingat ya, berbeda. Makna mengingat-ingat dan ingat adalah dua hal yang berbeda. Nah, karena termasuk orang yang selalu ingat kepada Allah disebut dzakir atau dzakirin karena makna jama'. Orang yang selalu mengingat-ingat disebut mutadzakir ya. Orang yang selalu mengingat-ingat. Nah, kemudian Imam Khomeini dalam kalimatnya, dalam definisinya tentang tadakkur itu, beliau mengatakan wadzikra. Lalu apa makna dzikra itu? Apa bedanya makna dzikra dan tadakkur? Kalau kita merujuk dari apa yang disampaikan oleh Firuz Abadi, Majduddin Al-Firuz Abadi dalam kamusnya, kata dzikra itu disebutkan ismun uqima maqamat tadakkur. Ismun uqima atau uqimu ya, aqama atau uqima, betul, uqima maqamat tadakkur. Dzikra itu artinya adalah sama dengan makna tadakkur dalam hal ini. Jadi ketika Imam Khomeini wadzikra fi hadzal maqam, dia kepingin mendefinisikan tentang tadakkur tadi, Imam Khomeini itu beliau menggunakan kalimat dzikra. Dzikra apa di sini? Ya, ini tadakkur itu sendiri. Nah, apakah dzikra itu maknanya satu? Enggak, dzikra itu maknanya ada dzikra bimakna tadhkirah. Misalnya Al-Quranul Karim ketika Allah berbicara in hadza illa dzikrun lil alamin. Ini adalah Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang lil alamin atau lil amilin atau lil alamin itu. Kemudian kalimat lain di dalam Al-Quran Allah menggunakan kalimat dzikra, tapi maknanya bukan tadakkur, tapi makna dzikra bermakna tadhkirah. Misalnya wadzakir in nafa'atiz dzikra. Ingatkanlah wahai Muhammad karena mengingatkan itu ada manfaatnya. Jadi kalimat dzikra. Nah, makna lain dari kata dzikra bisa jadi dzikra itu adalah mengenang. Makanya dalam bahasa Arab seringkali dzikra wiladatir rasul, yakni mengenang kelahiran Rasulullah. Dzikrayat disebut dengan kenangan-kenangan masa lalu. Nah, ala kulli hal saya tidak membahas masalah itu. Cuman saya ingin menjelaskan supaya tidak terjadi salah paham tentang makna tadakkur, dzikir dan dzikra. Itu saja. Lalu apa definisi daripada tadakkur itu? Kata Imam Khomeini, hiya ibaratun an dzikrillahi ta'ala wa na'maihi allati talattafa biha 'alal insan. Nah, definisi Imam Khomeini, beliau mengatakan tadakkur itu dalam posisi ini, dalam makom pembahasan ini adalah ibaratnya itu mengingat Allah dan nikmat-nikmatnya, bukan satu. Kalau zikir cuma satu, zikrullah. Nah, intinya kalau zikrullah itu adalah mengingat Allah, tadakkur berarti mengingat-ingat Allah dan nikmat-nikmatnya. Zikrullah itu adalah bentuk dari tindakan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tadakkur adalah proses menuju syukur kepada Allah. Bedanya ya. Zikir itu bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sudah didasari pada pengetahuan, pemahaman, pengertian, sehingga dia kemudian berzikir, selalu berzikir kepada Allah ta'ala sebagai bentuk syukur. Sedangkan tadakkur adalah sebuah proses untuk menuju kepada zikir, menuju kepada syukur. Dengan tadakkur inilah orang bisa bersyukur kepada Allah. Dengan tadakkur inilah orang tahu tentang maqam dan azamatillah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian pada gilirannya diungkapkan dalam bentuk berzikir sebagai ungkapan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum ya?
Kalau sampai tidak paham, menurut saya sih penjelasan saya kata orang budek mesti paham. Itu loh. Nah, hiya ibaratun an dzikrillahi ta'ala wa na'amaihi. Kemudian allati talattafa biha 'alal insan, yaitu mengingat Allah Ta'ala dan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada manusia. Nah, kenapa kok kita ini harus mengingat Allah Ta'ala dan nikmat-nikmatnya? Apa tujuannya? Kenapa menjadi penting? Nah, disebutkan kata Imam Khomeini, wa'lam anna ihtiramal mun'imi wa ta'zimihi, atau ihtiramal mun'imi wa ta'zimahu, ya, ketahuilah bahwa menghormati orang yang memberikan nikmat dan mengagungkan orang yang memberi nikmat itu adalah huwa minal umuril fitriyah, sesuatu yang bersifat fitrah. Nah, ini yang disebutkan. Sekarang ini disebutkan, dia bilang allati jabalal atau allati jubilal insanu 'alaiha wallati tahkumul fitratu bidaruratiha. Katanya menghormati orang yang memberikan nikmat, menghargai orang yang memberikan nikmat, mengagungkan orang yang memberikan nikmat, itu adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Artinya apa? Kalau ada orang yang berbuat baik pada kita, maka fitrah kita pasti akan mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Kalau ada orang diberikan kebaikan kepadanya dan tidak berterima kasih kepadanya, kepada orang yang berbuat baik, maka berarti ada sebuah kesalahan dalam berpikirnya, yang disebut dengan saqimul aqli, otaknya sedang sakit itu. Makanya orang berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya adalah sesuatu yang bersifat fitrah, dan seluruh manusia, baik yang beragama maupun tidak beragama, mengakui hal itu. Nah, pertanyaannya sekarang, berarti tujuan daripada tadakkur adalah untuk membangun diri kita agar kita ini bisa menghargai yang memberi nikmat kepada kita. Untuk menghargai orang yang memberi nikmat kepada kita, tentunya kita tahu seberapa banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Contohnya begini, kalau ada orang yang memberikan kamu, katakanlah misalnya makanan kecil, kau pasti akan berterima kasih. Tapi kalau ada orang datang kepadamu memberikan uang 1 juta, tentu kau akan berterima kasih. Tapi terima kasihmu dengan kedua orang ini beda. Yang satu berterima kasih dengan sekedar penghargaan, karena kau merasa apa yang diberikan itu tidak penting bagimu, artinya tidak kau butuhkan. Sementara orang yang memberikan 1 juta itu betul-betul bermanfaat karena kamu membutuhkan uang itu. Maka sama-sama berterima kasih, tapi terima kasihmu kepada yang pertama dengan dia disabaringi dengan penghormatan yang begitu saja. Tapi bagi yang kedua adalah lebih, ya, lebih. Setidaknya kau tidak akan pernah lupa bahwa fulan telah membantu kita 1 juta karena kau membutuhkan. Ini satu. Cara berterima kasihmu sudah berbeda. Ada orang yang memberikan sesuatu kepadamu, katakanlah memberikan uang misalnya 100 juta atau 10 juta, terlalu besar kalau 100 juta, 10 juta saja. Orang memberikan kamu 100 juta, tapi di balik pemberian itu ada keinginan sesuatu yang diharap dari kamu. Anggota DPR misalnya kepengen nyalonkan diri, bupati misalnya nyalonkan diri, datang kepadamu dengan membawa 10 juta. Tapi dia di balik pemberian itu ada tujuan yang dia ingin capai. Satu. Kedua, ada orang yang datang kepadamu memberikan kambing atau memberikan sesuatu dengan ikhlas, ya. Katakanlah misalnya memberikan sesuatu yang terbesar lah, yang besar katakan. Dia datang kepadamu memberikan 20 juta dan
ketika memberikan uang 20 juta kepadamu itu tanpa ada harapan apapun di balik itu. Ini tak kasihkan 20 juta, gunakan untuk kamu, manfaatkan untuk kamu, dan saya tidak pernah berharap apapun sama sekali. Yang penting kau bisa hidup. Apa kira-kira sikap yang kau akan lakukan terhadap dua orang yang berbeda? Satu memberi karena harapan, satu memberi tanpa meminta harapan. Kalau tadi kan memberi sedikit, yang kedua memberi banyak. Sekarang contoh yang kedua adalah memberikan, sama-sama memberikan sesuatu yang besar, tapi yang satu memiliki tujuan dan harapan di balik pemberiannya itu. Yang satunya adalah memberikan sesuatu tanpa mengharap dan tanpa tujuan apapun kecuali kebaikan itu sendiri. Apa reaksi yang akan kalian berikan kepada dua orang ini? Tentu berbeda. Yang satu, kau merasa terbebani, dan yang terbebani sekaligus pada saat yang sama menggambarkan bahwa pemberian ini tidak benar-benar tulus. Sekiranya pemberian itu kau terima dan kemudian tidak kau dukung pencalonannya, pasti dia akan menyesal. Kalau sekiranya dia punya kemampuan, maka uang itu akan diminta kembali. Dan terjadi kan? Terjadi. Aku tidak milih, aku terbalik no duitnya. Artinya pemberian itu memiliki tujuan. Di balik pemberian itu memiliki tujuan. Sementara yang satu enggak, dia memberikan kepadamu uang 100 juta atau 20 juta tanpa mengharap apapun. Sudah, ini tak kasihkan kamu, terserah kamu. Mau kau pakai apapun hakmu, bebas. Wah, aku tidak bakal mengingat aku. Layamun tidak ada yang disebut dengan cara mengharap apapun, tidak ada. Apa yang akan kau lakukan? Kau akan menghargai dia, menghormati dia sedemikian dahsyat karena kau tahu bahwa ini adalah orang agung. Dia tulus memberikan semuanya tanpa mengharap apapun dari saya. Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti ini. Ketika kita tahu bahwasanya Allah ta'ala memberikan segalanya, memberikan nikmat terbesar kepada kita, dan Allah tidak mengharap apapun di balik pemberian itu, belas. Kau syukur itu hakmu, kau kafir itu hakmu. Kau manfaatkan untuk kebaikan itu hakmu, kau manfaatkan untuk keburukan itu hakmu. Yang rugi kamu, yang untung kamu. Kau manfaatkan pada kebaikan, nyawamu, nafasmu, hidupmu. Kau gunakan untuk taat kepada Allah, mengingat Allah, bersyukur kepadanya. Itu manfaatnya adalah bagimu, bukan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kau manfaatkan hidupmu, usiamu, semuanya untuk menyelawan Allah, membuat kekacauan, membuat keonaran, yang rugi kamu dan tidak mengurangi sedikit pun keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya tadakkur. Kita ingat, ya Allah, aku ini mikdad. Saya ini lahir tanpa aku meminta, tapi aku diciptakan oleh Allah menjadi manusia dalam keadaan sempurna. Sebuah kesyukuran. Pada saat yang sama Allah Ta'ala ngasih kehidupan, ngasih ilmu macam-macam. Saya dikasih dari tubuh kita saja sendiri. Saya dikasih tangan sempurna. Tapi ada orang yang dikasih tangan tidak sempurna. Saya dikasih mata, saya dikasih setiap hari saya bisa bernafas. Nafas itu, andai saja nafas ini dihentikan oleh Allah Ta'ala, apa yang terjadi? Ini namanya tadakkur, mengingat Allah dan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Contoh lain, udara. Udara. Seluruh makhluknya Allah Ta'ala memberikan udara kepada kita. Al-hawa. Kita bisa hidup. Andai saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut hawa udara ini dari kita semua, sedetik saja, setengah jam saja, maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini habis. Tidak ada yang hidup. Terus dari ini semua apa yang akan kita lakukan di hadapannya?
Kalau berterima kasih itu adalah sesuatu yang bersifat fitrah, apa yang akan kita berikan kepada Allah meskipun Allah tidak mengharap apapun dari kita? Nafasmu, nyawamu, hidupmu, matimu, semua yang kau miliki, apa yang akan kalian berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk terima kasih kita? Kalau orang tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik, maka dia adalah orang yang sangat terkutuk. Kalau ada orang dibaiki orang, dibantu oleh orang, kemudian tidak berterima kasih, semua orang akan mengatakan ini orang terkutuk, tidak layak dihargai. Sakit akalnya. Sekarang kita ini termasuk orang yang sakit akal kita, ataukah termasuk orang yang sembuh? Allah memberikan semuanya pada kita. Tapi kadang tak jarang kita ini mengeluh. Bahwa mengeluhnya bukan pada Allah lagi, mengeluh kepada manusia. Bahwa dia tahu ketika dia mengeluh kepada manusia, orang manusia tidak akan pernah menyelesaikan masalahnya. Makanya orang yang mengeluh kepada manusia itu adalah Allah cemburu dengan orang tersebut. Ketika orang itu berbuat sesuatu sebagai bentuk kebaikan, tapi tujuannya untuk selain Allah, Allah akan mengatakan, mintalah kepada orang yang kau berbuat kepadanya. Karena kau beribadah untuk orang lain, maka mintalah darinya. Oleh karena itu bayangkan, Allah memberi semuanya tanpa mengharap apapun. Kalau tadi orang memberi uang sedikit, kau bersyukur, ini memberikan segalanya untuk kita. Ini namanya tadakkur. Dari tadakkur ini maka kemudian kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, ada sebuah kisah, saya tidak tahu kisah ini benar atau tidak. Karena saya pernah membaca, kalaupun kisah ini tidak benar, setidaknya kisah ini memberikan sebuah pelajaran. Pelajaran yang sangat besar. Suatu hari ada seseorang berdoa kepada Allah, ya Allah, aku minta usia yang panjang. Aku minta usia yang panjang. Saya akan gunakan untuk beribadah kepadamu dan hanya untuk kamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Orang itu diberi usia sekitar 500 tahun. 500 tahun bukan jumlah yang kecil. 500 tahun dia diberikan oleh Allah Ta'ala usia 500 tahun. Kata Allah Ta'ala, aku berikan dan aku berikan aku kabulkan doamu dan aku berikan engkau usia 500 tahun. Kemudian orang ini berusaha untuk menyembah kepada Allah. Dia pergi ke satu tempat jauh lewat lautan. Di satu tempat di pulau itu tidak ada siapapun kecuali dia dan pulau. Diantarkan oleh orang dan kemudian orang itu kembali. Makan pun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menumbuhkan sebuah buah-buahan di tempat itu. Jadi dia makannya cuma makanan dari buah. Dia tidak pernah meminta pada orang lain sama sekali. Minumnya tidak pernah meminta kepada orang lain. Karena di tempat itu adalah tempat yang sepi, yang ada cuman dia dan pepohonan yang ada, maka berarti sarana untuk maksiat tidak ada. Mau gunjing orang, tidak ada temannya. Mau melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tidak ada. Tidak ada tontonan, tidak ada televisi, tidak ada siapapun. Hidupnya cuman bangun, berdiri, sujud, syukur, terus ibadah. Ibadah terus, tidak ada. Peluang untuk maksiat tidak ada. Karena memang tidak ada sesuatu yang digunakan untuk maksiat. Sampai kemudian akhir hayatnya ketika sudah mencapai pada 500 tahun itu, Allah berkata kepada orang itu, sekali lagi saya tidak tahu apakah kisah ini benar ataukah tidak, tapi sekiranya kisah ini tidak benar, yang jelas kisah ini memberikan sebuah pendidikan yang amat besar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya hambaku, usiamu sudah 500 tahun dan saatnya ini engkau kembali kepadaku. Akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kemudian dimatikan oleh Allah. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di yaumul hisab itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya fulan,
engkau sudah menyembah kepadaku seluruh hidupmu selama 500 tahun, kau gunakan untuk menyembah kepadaku. Kau tidak pernah bermaksiat kepadaku. Sekarang ini kau ingin masuk surga karena amalmu, ataukah kau ingin masuk surga dengan rahmatku? Kata Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Wasi'ati wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Hamba ini mengatakan, ya Allah, saya ingin masuk surga dengan amalku. Karena dia merasa bahwa seluruh hidupnya digunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. 500 tahun itu bukan jumlah yang kecil, bukan waktu yang sedikit. Seluruh hidupnya tidak bermaksiat kepada Allah dan digunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya sama Allah ta'ala, ya fulan, kau ingin masuk surga dengan amalmu, ataukah kau ingin masuk surga dengan rahmatku? Dengan keyakinannya dia bilang, ya Allah, aku ingin masuk surga dengan amalku. Diulangi 3 kali sama Allah ta'ala. Ya fulan, kau ingin masuk surga dengan amalmu karena amalmu, ibadah, kebaikanmu itu, atau kau ingin masuk surga karena rahmatku, mengharap rahmatku? Dengan penuh keyakinan mengatakan, ya Allah, aku ingin masuk surga dengan amalku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh para malaikat yang untuk menghisab itu, dihisablah seluruh amalnya. Dihitung sama malaikat. Semua amal yang dilakukan itu selama 500 tahun dihitung. Sholatnya sekian, berarti nilainya mungkin begitu ya. Kira-kira mungkin nilainya sekian. Puasanya sekian lama, berarti nilainya sekian. Zikirnya semua dihitung sama malaikat. Zikirnya, tidurnya, ininya semua tidak ada keburukan sama sekali. Dihitung. Selesai. Kemudian diserahkan, ya Allah, semuanya sudah kami hisab, nilainya sekian. Terus kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang ini, ya fulan, seluruh amalmu selama 500 tahun, semua kebaikanmu selama 500 tahun, ternyata ketika kita bandingkan dengan satu nikmat yang aku berikan kepadamu tidak mencukupi. Misalnya nikmat mata saja, dia bilang, semua amalmu, semua kebaikanmu selama 500 tahun yang kau lakukan itu tidak sebanding dengan satu nikmat yang aku berikan kepadamu, yaitu nikmat mata. Kalau satu nikmat saja dengan 500 tahun kebaikan tanpa bermaksiat kepada Allah tidak sebanding dengan satu nikmat mata, manusia dikasih nikmat sama Allah berapa banyak? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, maka kamu tidak akan pernah bisa menghitung sama sekali. Saking banyaknya. Kalau tadi dalam kisah itu diceritakan tentang nikmat dhahiriyah, karena dibandingkan dengan mata, semua kebaikanmu dengan nikmat yang Allah berikan, satu nikmat yaitu mata, nikmat dhahiriyah, tidak sepadan, apalagi jika dibandingkan dengan nikmat yang batiniyah. Engkau bisa menyembah kepada Allah, engkau bisa bersyukur kepada Allah, itu adalah sebuah nikmat batiniyah yang Allah berikan kepadamu. Paham itu ya? Makanya orang syukur be Allah Ta'ala, orang bersyukur kepada Allah itu sebenarnya adalah pengakuan ketidakmampuan manusia untuk membalas kebaikan Allah. Maka kalimatnya hanya cukup dengan alhamdulillah wa syukru lillah, karena ketidakmampuannya. Al-ajzu anis syukri syukro. Ketidakmampuan orang untuk menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah itu sendiri adalah bentuk syukur. Makanya disebutkan wa'lam anna ihtiramal mun'imi wa ta'zimahu huwa minal umuril fitriyah allati jubilal insanu 'alaiha wallati tahkumul fitratu bidaruratiha. Ketahuilah bahwa menghormati, menghargai orang yang memberi nikmat dan mengagungkannya
huwa minal umuril fitriyah, itu adalah bagian daripada hal-hal yang bersifat fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Akal pun mengatakan, hukum akal atau fitrah mengatakan ini perlu, itulah. Wa idza ta'ammala ayyu syahsin fi kitabidatih lawajadahu masturan fihi annahu yajib ta'zimu man an'ama ni'matan 'ala insan. Kata Imam Khomeini, sekiranya wa idza ta'ammala, andai saja atau apabila manusia siapapun itu merenungkan tentang kitab zatnya, maksudnya tentang dirinya, atau diisyarah kepada ayat Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra kitabaka binafsikal yauma 'alaika hasiba. Artinya nafsumu nek ki gelem boco sing apa sing ana ning dirimu, itu maksudnya kau akan temukan sesuatu yang tertulis bahwa menghormati, mengagungkan orang yang memberikan kenikmatan atau satu kenikmatan kepada manusia perlu dihargai. Itu manusia. Kemudian wa wadih annahu kullu ma kanatin ni'matu akbar wa kanal mun'imu aqalla gharadan. Dia bilang, dan sangat jelas sekali bahwa setiap kali nikmat itu yang diberikan lebih besar dan orang yang memberikan nikmat itu tidak memiliki atau tujuannya lebih sedikit. Ada tujuan tapi sedikit. Ada tujuan tapi sedikit. Kana ta'dhimuhu aujabu wa aktsar. Tentunya kok wajib menghormatinya lebih banyak lagi. Ini satu memberi tanpa tujuan atau tujuannya sedikit, dan ini dengan tujuan. Kemudian Imam Khomeini disebutkan hasba ma tahkumu bil fitratu. Jadi hukum fitrah itu mengatakan kalau ada orang yang memberikan nikmat lebih besar dan sedikit arah tujuan yang diinginkan di balik kenikmatan itu, maka hukum akal mengatakan harus dihormati. Kemudian Imam Khomeini memberikan sebuah contoh. Ini menarik. Kata Imam Khomeini, faunaka mathalan farqun wadihun fil ihtirami wat takdir baina sahsin yu'tika khisanan tulahiquhu ainahu wa yarmi min waraihi syai'an. Dia sebuah contoh tentu berbeda menghormati dan penghargaan kepada seorang yang memberikan kepadamu khison. Khison itu apa? Kuda. Ya. Memberikan kuda, kemudian dibalik itu, dibalik pemberiannya ini ada sesuatu, yakni dia melirik sesuatu, ingin jadi menantumu atau ingin jadi apapun lah pemberian itu, atau ada tujuan lain, ingin dipuji dan lain sebagainya. Nah, wayar min waraihi syai'an wa bainal ladzi yahabuka mazra'atan kamilatan wa la yamunnu 'alaik. Atau satu orang yang memberikan sebuah pertanian sepenuhnya kepadamu tanpa mengharap apapun sama sekali darimu. Mana yang kau hormati? Tentu yang kedua, yang memberikan pertanian atau ladang pertanian yang tanpa mengharap apapun sama sekali. Aw masalan, contohnya lagi, ini kalau tadi tentang nikmat. Sekarang nikmat itu juga ada tingkatannya. Nikmat kecil dan nikmat yang lebih besar. Kemudian contoh lain, kata Imam Khomeini, idza anqadhaka tabibun minal ama fasatuqaddiruhu wa tahtarimuhu bisuratin fitriyatin. Satu, kalau sekiranya seorang dokter menyelamatkan kamu dari kebutaan, anggaplah kita kena penyakit buta, kemudian diselamatkan oleh seorang dokter dan buta itu menjadi sembuh. Dia bilang fasatuqaddiruhu wa tahtarimu bisuratin fitriyah. Maka secara fitriyah, secara otomatis fitrah dorongan fitrah manusia akan menghargai orang tersebut. Sekalipun kita bayar. Kita ke dokter, kita bayar untuk menyembuhkan, memberikan menyelamatkan dari mata kita dari kebutaan. Ternyata bisa diselesaikan. Engkau bisa diselamatkan sekalipun engkau membayar. Ingat loh ya, sekalipun engkau membayar. Apa yang kalian lakukan? Tentu berterima kasih dan menghargai dokter itu.
Kau akan katakan, dokter ini luar biasa. Saya terima kasih dokter, kau telah menyelamatkan apa yang menjadi kebanggaan dariku. Contoh. Yang kedua kemudian, wa idza anqadzaka. Kalau tadi hanya sekedar mata buta. Sekarang enggak. Kalau ada seseorang yang menyelamatkan kamu, wa idza anqadzaka minal maut, kana takdiruka wa ihtiramuka lahu aktsar. Kata Imam Khomeini, kalau tadi matamu buta diselamatkan, dioperasi ini dan selamat, kamu mesti akan menghormatinya. Sekarang itu padahal cuma mata. Sekarang ini kalau sekiranya ada seseorang yang menyelamatkan kamu dari kematianmu, tentu kau akan menghormati dia lebih besar daripada sekedar orang yang menyelamatkan matamu yang buta. Kenapa? Karena nilai antara kebutaan mata dengan kematian dua hal yang sangat jauh nilainya. Paham itu ya? Nah sekarang pertanyaannya, Allah yang menyembuhkan matamu, Allah juga yang menyelamatkan daripada kematianmu. Apa yang kau berikan? Apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya kita, bukan memberikan ya, artinya penghargaan maksud saya. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai bentuk penghargaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa itu berarti kita memang orang yang saqimul aql. Akal kita, otak kita ini sedang tidak waras. Itu ya, sedang tidak waras. Taib. Wa idza anqadzaka minal mauti kana takdiruka wa ihtiramuka lahu aktsar. Wes, panjang sudah. La haidil an anna an-ni'ama adh-dhahirata wal batinata allati tafaddala biha alaina malikul muluki jalla sya'nuh lawistama'al jinnu wal insu likay yu'tuna wahidatan minha lamastata'u. Sampai di sini saja kata Imam Khomeini. Dia kemudian mencoba untuk mencontohkan, menghormati, menghargai Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi nikmat. Kata beliau, perhatikan sekarang. Nikmat-nikmat zahiriyah dan nikmat-nikmat batin yang Allah berikan kepada kita. Malikul muluk, rajanya para raja, penguasanya para penguasa, yaitu Allah Ta'ala. Andai saja lawistam al jinnu wal insu, andai kata seluruh jin dan manusia sak donya kabeh, seluruh dunia kumpul jadi satu untuk memberikan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka mereka tidak akan mampu. Allah Ta'ala mereka tidak akan pernah mampu. Likai yu'tuna wahidatan minha lamastata'u. Contohnya tadi, mata, nafas, angin, udara, air, dan lain sebagainya. Manusia bisa menciptakan itu. Matahari, itu yang di luar kita, yang dalam tubuh kita. Apakah jin dan manusia bisa melakukan itu? Tidak bisa. Yang di dalam diri kita tidak bisa. Yang di luar kita juga mereka tidak bisa. Mau menciptakan apa saja. Bisa mau menciptakan matahari. Menolak matahari yang ada. Dia akan menciptakan matahari yang lainnya. Kemudian dia ingin tidak mau pakai udara yang ada sekarang ini. Diganti oleh manusia dan jin. Membuat sendiri dengan segala kemampuannya. Mampukah dia? Tidak. Maka dari itu dalam haditsul qudsi Allah Ta'ala mengatakan, kalau kamu tidak rela aku sebagai Tuhanmu dan tidak ingin, pergilah dari bumiku. Cari bumi yang lain. Carilah Rabban siwaya. Cari Tuhan selain aku. Saking kebangetan ini manusia. Nah, itu loh. Nah, wa hadhihi haqiqatun nahnu ghafiluna anha.
ini adalah sebuah realitas, kenyataan yang kita saksikan sedemikian rupa, akan tetapi kita seringkali lengah, tidak pernah sadar. Makanya disinilah diperlukan apa yang dinamakan dengan tadakkur. Jadi setiap saat kita selalu mengingat-ingat apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bersyukur, syukran laka ya Allah, syukranillah, syukranillah setiap ba'da sholat, itu bukan sekedar ucapan tanpa makna. Itu karena kita duduk, karena kita tahu bahwa Allah Ta'ala banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya bisa mengatakan syukranillah, syukranillah, syukranillah. Doa-doa misalnya di tengah malam ketika kita sholat malam banyak, luar biasa. Ala kulli hal, ini sebagian dari apa yang kita bahas, dan mudah-mudahan insya Allah nanti pada minggu yang akan datang kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, minimal membangun diri kita untuk selalu ingat dan mengingat nikmat Allah sehingga kita akan selalu bersyukur kepadanya. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Santum.